Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika peminatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang vektor. Kita akan mempelajari mengenai kesamaan dari dua vektor, vektor lawan, panjang vektor, dan juga vektor satuan. Oke, kita mulai ya pembahasan kita. Nah, kesamaan dua vektor. Dua buah vektor atau lebih itu bisa kita bilang sama jika vektor itu tuh punya arah dan juga panjang yang sama. Jadi kalau vektor itu punya arah dan panjang yang sama, maka kita bisa bilang bahwa vektor itu sama. Nah, contohnya ini ada gambar segitiga 6 beraturan. Artinya ini semua panjangnya sama ya. Nah, kalau misalkan di sini ada vektor AB, maka vektor AB itu samanya dengan vektor yang mana? Kalau panjang kan pasti sama semua. Nah, betul, sama dengan yang ED, karena arahnya sama ya, ini ke sini, ini ke sini. Sekarang, kalau ada vektor AF, berarti samanya dengan yang mana? Betul, samanya dengan vektor CD, karena sama ya, panjangnya pasti sama, arahnya juga sama. Oke, misalkan ada contoh lain nih di sini. Contoh misalnya, di sini ada vektor AB itu sama dengan XY. Dan ada vektor PQ misalnya adalah 1 negatif 2. Ya. Nah, di sini jika vektor AB sama dengan vektor PQ, maka X dan Y-nya bisa nggak kamu tentukan? Bisa ya. Tadi kita punya AB sama dengan vektor PQ kan. Nah, berarti kita masukkan nih vektor AB-nya XY dan vektor PQ-nya 1 negatif 2. Artinya di sini kita peroleh bahwa X-nya itu 1, Y-nya adalah negatif 2. Nah, seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk yang vektor di ruang dimensi 3. Oke, misalkan ada contoh lainnya di sini. Contoh, di sini ada vektor AB, misalnya adalah X, Y, Z. Dan di sini ada vektor PQ juga, misalkan adalah 1, negatif 3, 5 misalnya. Nah, kalau vektor AB sama dengan vektor PQ, ya, maka X, Y, Z-nya berapa? Nah, mudah ya kita menentukannya. Tadi kan vektor AB sama dengan vektor PQ. Artinya di sini X, Y, Z itu sama dengan 1, negatif 3, 5 kan. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X-nya 1 ya kan, Y-nya negatif 3, dan Z-nya adalah 5. Udah kita tentukannya bisa. Gitu ya. Nah, misalkan ada contoh lain nih. Contoh misalnya vektor AB sama dengan berapa ya? 3 sama 6 misalnya. Nah, vektor PQ misalnya adalah X dan X plus Y misalnya gitu. Nah, vektor AB sama nih dengan vektor PQ. Nah, bisa nggak kita tentukan X dan Y-nya? Nah, bisa ya kita menentukannya. Tadi kita sudah punya bahwa vektor AB sama dengan vektor PQ. Artinya 36 di sini sama dengan X plus Y kan? Nah, berarti di sini kita peroleh apa? Diperoleh berarti X-nya adalah 3, ya kan? Dan di sini kita peroleh X plus Y sama dengan 6. Ya kan, ini nih X plus Y 6. Kita tadi di atas sudah punya X-nya 3, maka kita substitusi di sini, kita masukkan. Sehingga kita dapat Y-nya 6 dikurang 3, berarti Y-nya sama dengan 6. Nah, kita dapat jadinya deh. X-nya 3 dan Y-nya adalah 6. Seperti itu ya. Oke, contoh yang lainnya. Misalnya, ada di sini contoh ya. Di sini contohnya adalah vektor AB misalnya sama dengan 2, 3, 6 misalnya. Dan vektor PQ misalnya adalah K misalnya di sini ya. K, terus di sini adalah X tambah Y. Di sini adalah K kali Y misalnya. Nah, ini ada 3 nih. Nah, di sini vektor AB sama dengan vektor PQ. Nah, sama nih, kalian juga diminta menentukan X dan Y-nya.
X dan Y. Nah, berarti berapa X dan Y-nya? Nah, kita tadi punya AB, vektor AB sama dengan vektor PQ kan? Berarti vektor AB adalah 2, 3, 6. Dan vektor PQ-nya adalah K, X plus Y, K kali Y. Nah, berarti dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh yang pertama ini kan, K-nya sama dengan 2. Lalu kita peroleh apa? Yang kedua nih, X plus Y sama dengan 3. Kita belum tahu X, belum tahu Y-nya, berarti belum bisa kita tentukan. Nah, yang ketiga kita punya KY sama dengan 6. Ya kan? Misalnya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kita bisa substitusi nih. Substitusi 1 ke 3 kan? Supaya kita bisa dapat Y-nya. Berarti yang ketiga itu adalah KY sama dengan 6. Kita masukkan yang pertama. Yang pertama adalah K-nya 2. Berarti di sini K-nya kita ganti 2. Sama dengan 6. Sehingga Y-nya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, Y-nya kita udah dapat 3 nih. Berarti langkah selanjutnya kita bisa substitusi ya kan. Ini misalnya 4. Kita bisa substitusi ya kan 4 ke 2 kan, kita mau menentukan X-nya. Nah, 4 ke 2 artinya X plus Y kita punya sama dengan 3 nih dari nomor 2. Kita ganti nih Y-nya dengan 3 dari nomor 4. Berarti sama dengan 3, ya kan? Artinya kita dapat X-nya 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa dapat X dan Y-nya, yaitu X-nya 0 dan juga Y-nya 3 ya kan, X-nya 0 dan Y-nya 3. Nah, gimana kalau yang diminta adalah vektor PQ ini dari nilai yang udah kita dapat, berarti vektor PQ-nya itu berapa? Gitu, berarti vektor PQ-nya adalah K kan di sini. Vektor PQ-nya K-nya adalah berapa? K-nya adalah 2 kan? Berarti vektor PQ-nya kita peroleh 2, lalu X plus Y. X plus Y langsung ya 3 di sini. Nah, KY-nya 6. Nah, pasti kan sama kan dengan ini? Pasti sama karena kan sama. Jadi ini tuh sebenarnya kita bisa cek. Ketika K-nya 2, X plus Y berapa? 0 tambah 3, 3 benar. KY, 2 dikali Y-nya 3, 6 benar. Nah, karena dari sini benar, jawabannya 2, 3, 6 sama dengan yang ini, maka jawaban kita pasti benar. K-nya 2, Y-nya 3, dan X-nya 0. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk kesamaan dari dua vektor. Sekarang kita akan bahas mengenai vektor lawan. Nah, kalau vektor lawan, jadi vektor itu bisa dibilang saling berlawanan atau vektor A lawan dari vektor AB lawan dari vektor PQ misalnya. Itu kalau misalkan dua vektor itu panjangnya itu sama, tapi arahnya itu berbeda atau arahnya itu berlawanan gitu ya. Seperti contohnya masih ini segitiga segi 6 beraturan ya. Misalkan tadi kita ada vektor AB di sini. Nah, vektor AB ini merupakan lawan dari vektor apa? Vektor AB ini panjangnya yang sama, semua sama kan? Berlawanan dengan vektor AB ke sini, berarti lawannya pasti ke sini kan? Betul, vektor AB adalah vektor lawan dari vektor lawan vektor DE. Betul ya? Karena AB ke sini, DE kan ke sini. Nah, seperti itu contohnya vektor lawan. Atau vektor AF. Vektor AF misalnya. Nah, vektor AF kan ke sini. Berarti berlawanan dengan vektor DC ya kan ke sini. Berarti adalah vektor lawan dengan vektor DC. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Di sini kalau misalkan ada vektor A misalnya, vektor A misalnya adalah ini. Ini warnanya diganti yang lebih terang dulu. Vektor A misalnya adalah di sini ya. Vektor AB misalnya ini pasti 0 kan ya. Titik asal, sini 0. Di sini ada vektor AB vektor A misalnya ya. Di sini ada vektor A di sini. Nah, vektor A di sini, maka lawan dari vektor A
itu pasti kemana arahnya? Panjangnya harus sama, berarti ini ada 1, 2, 3. Berarti panjangnya pasti 3 juga kan? Ini arahnya ke sini, maka lawannya pasti arahnya ke sini kan? Berarti ke sini ya. 1, 2, 3. Berarti pasti di sini lawan dari vektor A. Kalau di sini vektor A ini adalah panjangnya berapa? 3. Kalau yang ini vektor A berarti dia 3 kan ininya. Kalau ini berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya kan? Atau negatif 3 ya. Kalau vektor A ini berarti koordinatnya adalah berapa? 3 kan? Ini X-nya 3, Y-nya 0 kan? Tetap di sini 0. Nah, kalau ini berarti berapa? Ini lawannya berarti misalkan vektor B. Kalau vektor B berarti berapa di sini? Negatif 3 kan? Negatif 3 ininya tetap 0. Gitu ya. Nah, ini vektor A merupakan, vektor B merupakan, sama aja nggak apa-apa kebalik, merupakan vektor lawan dari vektor A ya kan. Nah, vektor B-nya adalah negatif 3, 0, sedangkan vektor A-nya adalah 3, 0 gitu ya. Nah, bedanya apa di sini? Sama kan, koordinatnya komponennya sama semua, yang beda adalah tandanya karena memang saling berlawanan. Sehingga kita bisa bilang bahwa vektor lawan dari vektor A, nih vektor lawan dari vektor A, vektor lawan dari vektor A, vektor A adalah negatifnya kan, negatif dari vektor A gitu. Sehingga kalau misalkan vektor A-nya itu adalah vektor A-nya adalah 3,0, maka vektor lawannya adalah negatif A. Negatif vektor A berarti negatif dari 3, 0 atau negatif 3, 0. Negatif 0 kan tetap 0. Nah, gitu ya, itu konsep dari vektor lawan. Nah, contoh lainnya misalkan adalah di sini. Misalnya contoh ya. Contoh di sini ada vektor AB, misalnya adalah 2, 3, negatif 5. Nah, gini ya. 2, 3, negatif 5. Dan vektor PQ adalah vektor lawan nih dari vektor AB. Nah, tentukan PQ misalnya. Tentukan vektor PQ. Berarti vektor PQ-nya berapa? Berarti vektor PQ adalah negatifnya dari vektor AB ya kan, atau negatif dari 2, 3, negatif 5. Artinya ini adalah negatif 2, negatif 3, negatif kali negatif, positif 5. Artinya PQ-nya adalah negatif 2, negatif 3, dan 5. Nah, seperti itu ya, vektor lawan. Nah, contoh lain, misalkan diketahui vektor A-nya adalah ini ya. Berarti kita tuliskan dulu di sini yang diketahuinya. Diketahuinya vektor A-nya adalah ini ya, 4i min 5j plus 3k. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom adalah 4, negatif 5, dan 3. Ini adalah vektor A, ya kan? Vektor A. Terus diketahui ada titik nih, bukan vektor ya, tapi titik. Titik P adalah 2, negatif 1, 3. 2, negatif 1, 3. Nah, katanya vektor dari A berlawanan, atau vektor lawan ya, berlawanan dengan vektor PQ. Lah, ini lebih dijelasin, berlawanan arah ya kan, berarti vektor lawan berlawanan dengan vektor PQ. Nah, yang ditanya di sini adalah koordinat titik Q ya. Yang ditanyakan di sini adalah koordinat titik Q gitu ya. Jadi di sini
diketahuinya titik P, tapi yang ditanya adalah titik Q. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita manfaatkan vektor lawan itu. Kan katanya vektor A berlawanan dengan vektor PQ. Nah, karena dia berlawanan, berarti kita bisa tentukan kan, vektor PQ berarti adalah negatifnya dari vektor A. Berarti vektor PQ itu adalah negatif dari 4, negatif 5, 3. Atau di sini berarti kita bisa peroleh vektor PQ-nya adalah negatif 4, 5, negatif 3 ya kan, negatif 4, 5, negatif 3. Nah, berarti kita sudah dapat nih, kita sudah punya vektor PQ dan kita sudah punya koordinat titik dari P ya kan. Nah, berarti dari sini kita bisa tentukan koordinat dari Q gitu ya. Nah, koordinat dari Q-nya berapa? Nah, seperti yang kalian tahu, PQ itu kalian bisa peroleh dari apa? Yaitu Q dikurang P ya kan, koordinat-koordinat yang ada di Q dikurang P ya kan. Nah, di sini misalnya kita misalkan yang mau kita cari adalah Q itu misalnya isinya adalah ABC misalnya. Misalnya isinya ABC. Berarti di sini kita dapatkan bahwa PQ itu sama dengan ABC ini kan. ABC dikurang dengan P. P-nya tadi berapa? 2, negatif 1, 3. P-nya adalah 2, negatif 1, 3. Nah, PQ tadi hasilnya berapa? PQ adalah negatif 4, 5, negatif 3. Berarti ini negatif 4, 5, negatif 3. Itu sama dengan adalah ini kan, A dikurang 2, ya kan? Terus B dikurang negatif 1, berarti B ditambah 1. C dikurang 3, C dikurang 3. Nah, berarti kita dapatkan ini, sehingga di sini kita bisa peroleh bahwa A-2 itu sama dengan negatif 4. Ya kan? Dari sini kita bisa peroleh berarti A-nya negatif 4 ditambah 2 atau A-nya adalah negatif 2. Sini berarti kita peroleh A-nya negatif 2. Lalu kita bisa peroleh lagi dari yang kedua nih, B plus 1 sama dengan 5. Artinya B-nya 5 dikurang 1 atau B-nya sama dengan 4. Ya kan? Lalu di sini kita bisa peroleh C-3, N-3. Berarti C-nya negatif 3 ditambah 3 ya kan? Berarti C-nya adalah 0. Nah, dari sini berarti kita bisa tentukan Q. Jadi, Q-nya itu sama dengan ABC kan? A-nya adalah negatif 2, B-nya adalah 4, dan C-nya 0. Sehingga kita bisa dapat koordinat Q yaitu negatif 2, 4, 0. Nah, seperti itu ya. Oke, itu contoh dari vektor lawan. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang panjang vektor. Nah, kalian bisa perhatikan ini. Di panjang vektor ini, di sini berarti dia ada koordinat kartesius ya. Di sini tentunya titik asal 0. Nah, misalkan nih, di sini kita mau bikin sebuah vektor. Misalnya di sini ada titik A ya. Di sini ada titik A, tentunya di sini. Nah, di sini dia A itu bergerak 3 ke arah kanan misalnya. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini kan. Lalu dia ke atas 4. 1, 2, 3. 3. 3 deh ya. Bergerak ke kanan 3 dan ke atas 3 juga ya. Ke kanan 3, ini 3. Dan ke atas juga 3. Nah, 3. Nah, di sini titik akhirnya misalnya adalah titik B. Dari sini berarti kita bisa dapatkan vektor AB ya kan? Di sini kita dapatkan vektor AB. Ya. Nah, vektor AB koordinatnya itu berapa? Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Vektor AB koordinatnya adalah 3, 3 kan? Ya, ke kanan 3, ke atas 3. Berarti kita dapatkan vektor AB adalah 3, 3. Nah, sekarang kalau panjang dari vektor AB, ini kan baru koordinatnya nih vektor AB. Nah, kalau panjangnya, panjang itu simbolnya seperti ini ya. Jadi panjang vektor tuh simbolnya seperti ini. Nah, ini vektor, misalkan vektor AB. Nah, jadi kalau misalkan kalian dapatkan simbol yang ada kurungnya kayak gini, garis lurus, maka itu artinya panjang.
Nah, ini panjang vektor AB, berarti caranya gimana? Kita mau menentukan panjang ini nih. Panjang ini, berarti kita bisa gunakan konsep Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku kan. Berarti dari sini kita bisa dapatkan panjang AB-nya adalah akar dari yang ini kan, 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau panjangnya berarti adalah 9 ditambah 9. Atau panjangnya adalah akar 18 ya kan, atau kita sederhanakan berarti ini adalah 3 akar 2 ya kan, ini 9 kali 2 kan, 9-nya adalah 3. Nah, berarti panjang AB ini. Nah, inilah panjang vektor gitu ya. Sekarang kalau misalkan di sini AB-nya misalkan ada suatu vektor AB itu adalah XY misalnya. XY. Nah, kalau XY berarti panjang dari vektor AB berapa? Rumusnya gimana? Betul, pakai Pitagoras. Berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu adalah rumus dari panjang vektor. Ya, itu rumus panjang vektor. Nah, gimana kalau di dimensi 3 nih vektornya? Misalkan AB-nya adalah X, Y, Z. Nah, itu juga sama. Panjang vektornya berarti pakai Pitagoras juga. Berarti ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari panjang vektor. Nah, coba kita tuliskan sebuah contoh di sini ya. Contoh, misalkan di sini ada vektor AB itu adalah 1 sama 2 misalnya. 1 sama 2. Maka panjangnya berapa? Maka tentunya panjang vektor AB adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Atau akar dari 1 tambah 4 sama dengan akar 5. Nah, seperti itu ya, itu panjang vektor. Nah, kita kerjakan contoh yang lainnya misalnya. Di sini misalkan kita punya titik P. Di sini yang kita punya adalah titik P. Ya, contoh P adalah negatif 19,4 dan di sini kita punya koordinat Q yaitu 4,0. Nah, kalian tentukan ini diketahui ya. Diketahui ini lalu kalian tentukan panjang dari vektor PQ. Nah, jadi ini yang diketahui ini nih. Seperti di gambar, ini titik A itu adalah 1,1 kan? Di sini 1,1. Titik B adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Titik B berarti adalah 4,1, 2, 3, 4. Titik B berarti 4,4. Nah, kalau soal tadi tuh yang diketahui ini nih, bukan diketahui 3 ini, tapi yang diketahui A-nya 1,1 dan B-nya 4,4 gitu ya. Nah, ini juga yang diketahui P-nya sama Q-nya. Tentukan PQ, berarti gimana? Tentukannya, berarti kita tentukan dulu koordinat dari vektor PQ-nya, ya kan? Koordinat dari vektor PQ berarti berapa? Kemarin sudah dipelajari yaitu ini kan, Q dikurang P, berarti 4 dikurang negatif 19, 0 dikurang 4. Nah, kita dapatkan berarti koordinat dari vektor PQ-nya adalah 23, negatif 4. Nah, barulah kita bisa tentukan panjangnya. Berarti panjangnya ini adalah akar dari 23 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Ini jangan lupa dikurung ya, supaya yang dikuadratkan adalah negatif 4-nya. Berarti dari sini kita punya 23 kuadrat adalah 529, 4 kuadrat adalah negatif 4 kuadrat adalah positif 16. Berarti jawabannya adalah akar dari 545. Berarti panjang PQ-nya akar dari 545. Nah, di sini kalian harus tentukan dulu ya vektor PQ-nya berapa baru bisa tentukan panjangnya. Jika yang diketahui adalah koordinat P dan koordinat Q-nya. Nah, oke, itu tentang panjang vektor ya. Sekarang kita akan lanjut mempelajari mengenai vektor satuan. Nah,
Vektor satuan yang seperti apa? Jadi vektor satuan dari vektor A, jadi misalkan ada sebuah vektor A nih. Nah, vektor satuan dari vektor A itu adalah vektor yang arahnya sama dengan vektor A dan panjangnya itu satu satuan. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ada contoh, misalnya di sini ya. Di sini ada vektor A misalnya. Ada vektor A itu misalnya di sini. Aduh. Di sini ya, ini vektor A, maaf ini. Ini ada vektor A di sini. Nah, ini ya, ini adalah vektor A. Gitu ya. Ini adalah vektor A misalnya, terus misalnya ada lagi vektor B di sini. Ke sini vektor B. Lalu misalnya ada lagi vektor C di sini. Nah, coba tentukan koordinat dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Berapa koordinatnya? Koordinatnya vektor A adalah vektor A, berarti dia koordinatnya adalah, coba lihat ini ke kanan berapa? 1. Ke atas tidak ada kan? Berarti ini 0 kan Y-nya. Nah, sekarang kalau yang vektor B berapa? Dia X-nya tidak bergerak kan, berarti 0, Y-nya ke bawah, berarti negatif 1, ini 1 kan. Nah, sekarang vektor C, berarti vektor C-nya ini ke samping kan, negatif 1, 0 ya kan. Nah, coba sekarang tentukan panjang dari vektor A. Panjang dari vektor A itu adalah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya kan, 1 ya kan. Ini sekarang panjang vektor B, berarti adalah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat nih, yaitu 1. Vektor C panjangnya, berarti adalah negatif 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, yaitu 1 ya kan. Nah, ini panjangnya semuanya 1 nih, dan berarti vektor A ini karena panjangnya 1 dan dia searah dengan vektor A, maka kita bisa menentukan vektor satuannya. Ya, vektor satuannya itu yang mana? Dia itu yang searah dengan vektor A dan juga panjangnya itu satu satuan. Ya, panjangnya itu satu satuan. Jadi, kalau dari sini berarti panjang dari vektor A ini kan sudah 1. Nah, artinya vektor A ini merupakan vektor satuan dari vektor A itu. Begitu pula ini, vektor B merupakan vektor satuan dari vektor B, karena kan searah dan panjangnya sudah 1. Begitu pula dengan yang C. Tuh, nah sekarang coba lihat contoh yang ini. Misalnya di sini ada vektor, di sini misalkan ada vektor nih bermulanya dari sini, terus akhirnya misalkan di sini. Nah, misalnya akhirnya di sini ya, misalkan di sini ada vektor. Ini vektor. Ini ya, ini ada vektor di sini. Misalnya ini adalah ke sini ya. Vektor A, misalnya ini adalah vektor A. Ya, vektornya dari sini ke sini vektor A. Berarti vektor A berapa? 1, 2 ya kan? Terus 1, 2, 3. Artinya ini adalah 2,3. Ya kan? Vektor A-nya ada 2,3. Nah, sekarang panjang dari vektor A itu berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar dari 4 ditambah 9 sama dengan akar dari 13 ya kan? Akar dari 13. Nah, berarti ini belum 1 kan panjangnya, berarti kita untuk menentukan vektor satuannya nggak bisa langsung vektor satuannya 2, 3 ini, tapi perlu kita cari. Nah, vektor satuan biasanya simbolnya adalah seperti ini. Ya, bisa berbeda, tapi ada juga yang menyimbolkan seperti ini. Jadi A kayak pakai topi gini. Nah, coba sekarang kita bagi, karena dia searah kan dengan vektor A, dan panjangnya sama, maka sekarang coba kita bagi vektor A ini dengan ini panjangnya, yaitu akar 13 ya, akar 13. Nah, dari sini berarti kita dapat vektor satuannya itu komponennya adalah 2 per akar 13, 3 per akar 13.
ya kan? Nah, benar nggak sih ini itu adalah vektor satuan dari A? Nah, untuk tahu benar atau tidaknya, berarti kita tentukan dulu nih panjang dari vektor satuan A ini. Berarti panjang dari ini itu adalah akar dari, ya kan, 2 per akar 13 kuadrat ditambah 3 per akar 13 kuadrat. Ya, berarti ini akar dari 2 kuadrat 4 ya kan, akar 13 kuadrat 13 ya kan. Terus 3 kuadrat 9. 13 akar 13 kuadrat berarti 13. Dari sini berarti kita dapatkan 4 tambah 13 yaitu 13 per 13. 13 per 13 1. Akar dari 1 adalah 1. Nah, karena panjang dari ini A topi ini adalah 1 ya dan dia searah dengan vektor A kan, berarti ini adalah vektor satuan dari vektor A gitu ya. Jadi karena hal inilah maka vektor A ini yang kita simbolkan dengan seperti pakai topi ini itu adalah vektor satuan dari vektor A ya. Ini adalah vektor satuannya ya, vektor satuan. Nah, sehingga dengan ini rumus dari vektor satuan adalah ini. Gitu. Ini adalah rumusnya gitu ya. Jadi vektor satuan dari vektor A kita rumuskan. Dari vektor A dirumuskan seperti tadi, yaitu A sama dengan vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Nah, inilah rumus dari vektor satuan. Gitu ya. Jadi mencari vektor satuan kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, tadi pun kalau misalkan kalian masukin yang ABC itu pakai rumus ini, nanti hasilnya pasti benar bahwa ABC itu merupakan memang langsung vektor satuannya. Gitu ya. Nah, kita kerjakan sebuah contoh di sini tentang vektor satuan. Contohnya misalnya adalah nih, kita mau menentukan vektor satuan dari vektor A misalnya adalah 12, 3, 4. Nah, kita mau menentukan nih vektor satuan dari vektor A ini. Berarti kita bisa peroleh bahwa A-nya itu sama dengan A vektornya, simbolnya tadi adalah langsung ya, kita langsung saja jawab. Berarti ini tadi rumusnya adalah vektor A dibagi dengan panjang vektor A ya kan. Nah, vektor A-nya adalah ini. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk vektor baris. Boleh juga tetap ditulis di dalam vektor kolom. Nah, panjang A, berarti kita langsung aja di sini ya. Panjang A berarti 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya kan. Nah, berarti di sini kita punya 12, 3, 4 per berapa di sini? 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, berarti kita punya 144 ya. Ditambah 9 ditambah 16 ya kan. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah ini dijumlah hasilnya adalah 169 ya. Berarti ini akar dari 169. 169 berapa hasilnya? 13. Berarti di sini kita punya 1234 per 13. Sehingga vektornya, vektor satuan dari vektor A ini adalah 12 per 13, 3 per 13, dan 4 per 13. Nah, jadi vektor satuannya adalah ini. Ingat ya, yang ditanya adalah vektor satuan, maka hasilnya pasti berbentuk vektor. Nanti kalau ditanya panjang vektor, baru kalian tentukan panjangnya. Panjang vektor satuan itu adalah 1, ya kan? Nah, yang tanya vektor berarti bentuknya adalah vektor. Oke, itu adalah tentang vektor satuan.
Oke, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami, kita bisa diskusikan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.